Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Kalian agak murung Bu Fatma, apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Pak Arifin. Ini lagi banyak pekerjaan nih Pak Arifin yang harus sesuai deadline. Jadi itu membuat saya murung. Begitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi rencana pertemuan kita sehingga bisa terselesaikan nanti apa yang menjadi pekerjaan Bu Fatma? Iya, gini nih Pak Arifin, ya, yang menjadi tujuan saya pada pembicaraan kita ini adalah saya punya masalah ini, ya, yaitu tentang bagaimana cara memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar. Oh, begitu ya. Kalau menurut Bu Fatma, rencana aksi apa yang akan bisa memotivasi untuk siswanya biar berjalan dengan lancar? Kira-kira seperti apalah begitu Pak Bu Fatma? Ya, jadi yang menjadi agar aktivitas belajar ini lebih aktif ini, ya, saya harus bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan meningkatkan kompetensi mereka. Itu yang akan saya fokuskan nanti Pak Arif. Oh, begitu ya. Kalau begitu, yang biasa Ibu Fatma lakukan seperti biasa, membagi waktu sehingga padat, kira-kira ada enggak hal lain yang bisa meningkatkan efektivitas dalam beraktivitas seperti biasa? Ya, jadi di sini saya juga harus membuat pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metode-metode serta pendekatan yang bisa lebih siswa itu berperan aktif. Ya, mungkin itu yang akan saya lakukan nanti Pak Arifin. Oh, begitu ya. Jadi dalam melaksanakan semua itu, dalam menerapkannya, siapa saja yang bisa membantu Ibu Fatma dari teman sejawat yang Ibu Fatma harapkan? Ya, jadi mungkin ini ada teman-teman MGMP juga ya. Jadi MGMP mata pelajaran fisika. Jadi itu menjadikan teman saya untuk bisa berkolaborasi. Jadi nanti saya akan dalam MGMP itu kami akan membuat suatu metode ya, metode pengajaran yang bisa menarik ya minat dan aktivitas siswa itu lebih aktif lagi. Nah, sehingga nanti yang akan menjadi teman untuk saya berkolaborasi itu bisa juga teman sejawat saya, yaitu teman-teman yang ada di dalam MGMP Fisika. Jadi seperti itu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Fatma, sehingga akan berjalan dengan lancar apa yang Ibu Fatma rencanakan, jadi strategi apa yang bisa Ibu Fatma buat begitu? Ya, jadi strategisnya ini otomatis saya akan membuat jadwal khusus ya. Jadi membuat dulu ada jadwalnya, terus setelah itu akan membuat jurnal ya, jurnal dan juga lembar evaluasi siswa, dan juga yang paling utama itu adalah membuat media pembelajaran agar siswa itu termotivasi. Nah, dari media-media ini akan bisa
meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itu yang strategis yang akan saya lakukan itu yang pertama adalah dengan membuat media pembelajaran yang menarik. Terus setelah membuat pembelajaran menarik ini, otomatis di situ ada juga lembar observasi ya, dan juga lembar refleksi ya. Apakah dari aktivitas tadi itu apakah sudah meningkat untuk peningkatan aktivitas belajarnya atau gimana? Mungkin seperti itu, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Fatma sebenarnya sudah mampu mengatur waktu. Namun adakah prioritas dulu supaya berjenjang, supaya berurutan begitu apa yang dilakukan Ibu Fatma sehingga nanti aktivitas maupun rutinitas seperti biasa Ibu Fatma berjalan dengan lancar? Ya, jadi karena ini di tahun ajaran baru, otomatis saya sudah membuat rancangan-rancangan ya, sehingga bisa yang jadi masalah saya itu bisa terfokuskan. Ya, jadi saya sudah membuat RPP atau modul ajar ya, yang seperti yang diterapkan kemarin itu yang tetap yang berdiferensiasi. Terus nanti bisa juga kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus setelah itu kita membuat pembelajaran itu menarik ya. Insya Allah itu sudah saya siapkan untuk ajaran baru ini dan tinggal di action saja. Maka seperti itu, Pak Arif. Itu sudah bagus semuanya dari rancangan pembelajaran Ibu Fatma. Dari kepadatan apa yang Ibu Fatma lakukan, berarti di sana Ibu Fatma sudah mengatur juga jangka waktunya sehingga nanti tidak akan merasa kebingungan ini belum selesai, tetapi dihadapkan oleh kegiatan yang baru lagi. Berarti dengan jangka waktu yang Ibu Fatma tentukan, apakah itu sudah efisien atau bagaimana Bu Fatma? Ya, karena ini kan sesuai dengan jam pelajaran ya. Jadi akan include dalam jam pelajaran. Jadi tidak ada lagi yang masalah-masalah yang akan muncul berikutnya. Karena ini kan tentang kita bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Otomatis kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Insya Allah tidak akan ada yang bertentangan dengan masalah-masalah yang akan datang karena memang itu sudah masuk dalam jam pelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Tentangan dengan masalah-masalah yang akan datang karena memang itu sudah masuk dalam jam pelajaran. Mungkin seperti itu, Pak Arifin. Baik, Bu Fatma. Jadi kalau sudah menentukan sedemikian itu, jadi kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan aksi daripada Ibu Fatma nantinya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, otomatis yang menjadi ukuran keberhasilan itu adalah tadi otomatis kita melihat ada lembar evaluasi ya. Jadi di situ dari lembar evaluasi itu bisa juga kita menilai mereka itu dengan tes kognitif, terus lembar observasi pada saat kegiatan pembelajaran, dan yang paling besar itu adalah refleksi terhadap anak-anak dan juga terhadap diri saya sendiri. Ya, sehingga nanti bisa kita tanyakan kepada siswa apakah mereka tuh perasaannya mereka setelah mempelajari fisika itu dengan gaya yang kita berikan, dengan metode yang kita berikan dan sebagainya, itu bisa menjadi ukuran dari keberhasilan yang sudah saya rancang tadi. Baik, Bu Fatma, itu sudah sangat bagus sekali, tapi saya bertanya sekali lagi, ketika dalam proses kegiatan ini sudah direncanakan dengan matang, kemudian mungkin untuk mengantisipasi mungkin adanya datang gangguan misalnya yang tidak
yang tidak kita sangka-sangka seperti musibah, seperti kita tidak bisa melaksanakan kegiatan. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengantisipasi datangnya gangguan kira-kira? Ya, jadi untuk mengatasi hal semacam itu otomatis ya yang akan kita lakukan itu, karena tadi sudah saya jelaskan di awal, ada forum MGMP. Jadi kita kan kelas paralelnya otomatis ya pembelajarannya juga itu sama. Sehingga nanti ketika ada suatu hal yang akan terjadi, misalnya saya sakit dan sebagainya, akan digantikan oleh teman-teman yang berada di dalam MGMP Fisika itu sendiri. Karena ini kan kelasnya paralel ya. Saya misalnya ada 8 kelas, saya mengajar 4 kelas, dan 4 kelas itu teman saya yang lain. Karena tadi itu sudah ada MGMP-nya, otomatis kami, apapun yang kami pelajarin itu sama. Materi-materi atau konten-konten yang kita ajarkan sama. Jadi nanti ada teman saya itu yang akan bisa menggantikan ketika permasalahan-permasalahan itu muncul dari dalam diri saya. Mungkin seperti itu, insya Allah Pak Sobri, ya Pak Arifin. Baik ya, Bu Fatma. Jadi saya lihat sudah bisa melaksanakan dengan optimal karena Ibu Fatma sudah komitmen, dan yang bisa membantu Ibu Fatma itu kan teman-teman sejawat yang berada di sekeliling. Jadi saya rasa Ibu Fatma sudah mampu melaksanakan komitmen itu dengan merancang sebuah pembelajaran di mana ada segala macam gangguan dan lain sebagainya. Antisipasinya sudah dipersiapkan. Berarti saya rasa Bu Fatma sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Bu Fatma itu sendiri. Jadi seperti itu Bu Fatma. Iya Pak Arifin, terima kasih. Baik Bu Fatma, hanya itu saja yang bisa saya bantu. Mungkin ada yang lain yang bisa saya bantu? Ya, insya Allah untuk kesempatan ini mungkin itu saja Pak Arifin. Lain kali kita akan berbicara lagi, insya Allah Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan, saya bisa lebih optimis ya dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, insya Allah. Baik Bu Fatma, jadi demikian saja apa yang dibicarakan. Semoga apa yang kita bicarakan jadi itu bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk Bu Fatma. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam, Pak Arifin. Sudah apa, Pak Arifin? Saya lihat. Begini Bu Kepala, ya. Dalam minggu-minggu terakhir ini, dari teman sejawat saya, setiap saya koordinasi dengan beliau, saya selalu ditolak begitu. Ini terkait dengan bagaimana perkembangan sekolah melalui pengembangan kompetensi di antara teman sejawat. Tapi satu-satunya teman sejawat yang satu ini menolak begitu. Oh, jadi begitu. Ya. Terus kira-kira menurut Pak Arifin ada yang bisa saya bantu untuk menyelesaikannya? Apa yang bisa saya bantu? Tentu saja Bu Kepala, ini sebenarnya beberapa kali saya koordinasi sama teman sejawat ini. Dia saya ajak bagaimana kalau kita mengadakan protokol kombel lah begitu supaya teratur. Maka beliau saya jadikan
narasumber begitu. Saya yang membantu di dokumentasi dan penghidupan elektroniknya begitu. Akan tetapi beliau mengatakan, kenapa Anda saja? Karena Anda kan CGP, sebentar lagi jadi GP, jadi lakukanlah seperti itu. Nah, ketika itu saya merasa harus mindfulness seperti yang kita bilang itu. Jadi saya harus berhenti sejenak ketika saya dijawab seperti itu. Jadi seperti itu. Oh, jadi Pak Arifin masih bingung bagaimana caranya untuk bisa mengajak kolaborasi teman sejawatnya dalam kegiatan Kombel itu. Ya, betul sekali, Bu Kepala. Kira-kira bagaimana ini caranya? Sebenarnya sih tadi Pak Arifin itu sudah bagus caranya dengan memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan sebagai narasumber Kombel. Tapi mungkin Pak Arifin butuh pendekatan lagi. Kira-kira menurut Pak Arifin selain itu ada nggak cara lainnya Pak Arifin? Saya sudah mendekati